Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, perwakilan dari kelompok 3, akan mempresentasikan tentang sejarah aliran pemikiran kalam dan latar belakang dialektika historis dan karakteristik pemikiran kalam periode klasik. Untuk memasuki acara yang selanjutnya, marilah kita buka presentasi hari ini dengan pembacaan basmalah, agar presentasi hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang selanjutnya akan diserahkan kepada pemateri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang periodisasi atau teori pembabakan sejarah aliran dan pemikiran kalam. Sebagai unsur dalam studi klasik pemikiran keislaman, ilmu kalam menempati posisi yang cukup terhormat dalam tradisi keilmuan kaum muslimin. Ini terbukti dari jenis-jenis penyebutan lain ilmu itu, yaitu sebutan sebagai ilmu aqaid. Sejarah munculnya ilmu kalam berawal sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Timbullah persoalan-persoalan di kalangan umat Islam tentang siapakah pengganti Nabi atau Khalifatul Rasul. Kemudian persoalan itu dapat diatasi setelah dibaiatnya atau diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Setelah Abu Bakar wafat, kekhalifahan dipimpin Umar bin Khattab. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, umat Islam tampak tegar dan mengalami ekspansi seperti ke Jazirah Arabian, Palestina, Syria, sebagian wilayah Persia, dan Romawi serta Mesir. Setelah kekhalifahan Umar bin Khattab berakhir, maka Utsman bin Affan menjadi khalifah. Utsman termasuk dalam golongan Quraisy yang kaya. Kaum keluarganya terdiri dari orang-orang aristokrat Mekah karena pengalaman dagangnya yang mereka mempunyai pengetahuan administrasi. Pengetahuan mereka ini bermanfaat dalam memimpin daerah-daerah di luar semenanjung Arabiah yang bertambah masuk ke bawah kekuasaan Islam. Namun, karena pada masa kekhalifahan Utsman cenderung kepada nepotisme, terjadilah ketidakstabilan di kalangan umat Islam dengan banyaknya penentang-penentang yang tidak setuju kepada Khalifah Utsman. Puncaknya tewas terbunuh oleh pembunuh dari Kufah, Basrah, dan Mesir. Setelah Utsman wafat, Ali bin Abi Thalib sebagai calon terkuat terpilih sebagai khalifah keempat. Tetapi ia segera mendapat tantangan dari pemuka-pemuka yang ingin pula menjadi khalifah seperti Thalhah, Zubair, dan Aisyah. Peristiwa ini dikenal dengan Perang Jamal. Tantangan kedua datang dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang ingin menjadi khalifah dan menuntut kepada Ali supaya menghukum membunuh pembunuh Utsman. Dari peristiwa-peristiwa sejarah tersebut muncullah teologi asal-muasal sejarah munculnya kalam. Ilmu kalam sebagai ilmu yang berdiri sendiri belum dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW maupun pada masa sahabat-sahabatnya, akan tetapi baru dikenal pada masa berikutnya. Setelah ilmu keislaman, yang lain satu persatu muncul dan setelah orang banyak membicarakan tentang kepercayaan alam gaib, kita tidak akan dapat memahami persoalan-persoalan ilmu kalam sebaik-baiknya kalau kita tidak mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kejadian-kejadian politis dan historis yang menyertai pertumbuhannya. Faktor internal ada dua, yaitu Al-Quran sendiri di samping ajakannya kepada tauhid dan mempercayai kenabian dan hal-hal yang berhubungan dengan itu. Al-Quran tidak membenarkan kepercayaan mereka dan membantah alasan-alasannya, antara lain: 1. Golongan yang mengingkari agama. 2. Golongan-golongan orang syirik. 3. Golongan-golongan orang kafir. Dan 4. Golongan-golongan orang munafik. Tuhan membantah alasan-alasan mereka dan memerintahkan Nabi Muhammad untuk tetap menjalankan dakwahnya dengan cara yang halus. B. Adanya nas-nas yang kelihatannya saling bertentangan, sehingga datang orang-orang yang mengumpulkan ayat tersebut dan memfilsafatinya.
Peristiwa terbunuhnya Utsman menjadi titik yang jelas dari permulaan berlarut-larutnya perselisihan, bahkan peperangan antara kaum muslimin. Dari sinilah mulai timbulnya persoalan besar yang selama ini banyak memenuhi buku-buku keislaman, yaitu melakukan kejahatan besar yang mula-mula dihubungkan dengan kejadian khusus, yaitu pembunuhan terhadap Utsman, kemudian berangsur-angsur menjadi persoalan yang umum, lepas dari siapa orangnya. 2. Faktor-faktor eksternal. A. Banyak pemeluk agama Islam yang awal mulanya mereka beragama non-Islam, mereka mengkaji lagi agama-agama mereka terdahulu, lalu mereka mengembangkannya ke dalam ajaran agama Islam. B. Golongan Islam yang dulu, terutama golongan Mu'tazilah, mereka memusatkan perhatiannya ke dalam penyiaran agama Islam, dan mereka membantah alasan mereka memusuhi Islam, yaitu dengan cara mengetahui dengan baik akidah mereka. Yang C. Para mutakalimain ingin mengimbangi musuh mereka yang menggunakan filsafat, sehingga mereka mempelajari filsafat dan logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang ketiga, yaitu latar belakang dialektikan, historis, dan karakteristik pemikiran kalam periode klasik. Lebih cenderung ilmu kalam klasik adalah teologi Islam klasik yang lebih cenderung kepada pembahasannya tentang teosentris atau ketuhanan yang menjadi pokok pembahasannya. Kalam klasik telah jauh menyimpang dari misinya yang paling awal dan mendasar, yaitu liberasi atau emansipasi umat manusia. Rumput klasik di bidang teologi pada akhirnya tidak lebih dari sekumpulan di kursus keagamaan yang sering dan tidak punya kaitan apapun dengan fakta-fakta nyata kemanusiaan. Paradigma teologi klasik yang ditinggalkan pada pendahuluan hanyalah sebentuk akaran logikan, wacana teoritis murni, abstrak, spekulatif, elitis, dan statis yang jauh sekali dari fakta-fakta nyata kemanusiaan dan kenyataan sosial kemasyarakat. Padahal semangat awal dan misi paling mendasar dari gagasan teologi Islam, tauhid, sebagaimana tercermin di masa Nabi SAW, sangatlah liberatif, progresif, emansipatif, dan revolutif. Yang B. Objek kajian ilmu kalam klasik. Ada 4 permasalahan pokok yang menjadi objek kajian penting di dalam pemikiran Islam, yaitu yang pertama, kebebasan berkehendak. Apakah manusia bebas berkehendak atau tidak? Kemudian yang kedua, sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah apakah merupakan bagian dari zatnya atau bukan? Kemudian yang ketiga, batasan iman dan perbuatan, yaitu apakah perbuatan manusia merupakan bagian dari keimanannya atau tidak. Kemudian yang keempat, yaitu antara akal dan wahyu. Apakah akal menjadi pokok dari wahyu ataukah wahyu menjadi pokok dari akal? Macam-macam aliran kalam klasik. Yang pertama, aliran Khawarij. Khawarij merupakan sebuah aliran kalam yang diambil dari kata kharoja dan merupakan bentuk-bentuk jamak dari kharij yang artinya keluar dan memisahkan dari barisan ali. Yang kedua, aliran Murji'ah. Murji'ah muncul sebagai reaksi terhadap teori-teori yang bertentangan dengan Syiah dan Khawarij, di mana kedua aliran yang disebut terakhir ini sama-sama menentang rezim Bani Umayyah, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga, aliran Syiah. Kata Syiah dalam bahasa Arab berarti pengikut atau pendukung, sementara dalam kajian sekte-sekte Islam, Syiah berarti orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali saja yang berhak menjadi khalifah dengan ketentuan nas dan wasiat dari Rasulullah SAW, baik tersurat maupun tersirat. Yang keempat, aliran Mu'tazilah.
Mu'tazilah sangat berkembang terutama pada pemerintahan Al-Ma'mun, seorang khalifah dinasti Abbasiyah yang sangat tertarik dengan filsafat Yunani. Aliran Mu'tazilah didominasi metode rasional dalam pemikirannya. Yang kelima, aliran Qadariyah. Qadariyah sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu qadari, yang artinya kemampuan dan kekuatan. Adapun Qadariyah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Yang keenam, aliran Jabariyah. Secara bahasa, Jabariyah berasal dari jabara, yang mengandung pengertian memaksa. Di dalam Kamus Munjib dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa dan mengharuskan melakukan sesuatu. Berarti aliran Jabariyah ini bersifat memaksa dan bukan karena dari hendak diri sendiri. Dan secara istilah, Jabariyah adalah aliran sekelompok yang memahami bahwa segala perbuatan yang mereka lakukan merupakan sebuah unsur keterpaksaan atas kehendak Tuhan dikarenakan telah ditentukan Setelah menyimak apa yang disampaikan oleh pemateri, saya beri kesempatan untuk 3 penanya. Cukup sekian presentasi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.